Pemirsa yang budiman, selamat datang dalam program On Target. Hari ini kita akan membahas mengenal Kristus yang sejati dengan topik ketajaman untuk membedakan. Mengapa kita perlukan ketajaman untuk membedakan? Karena dunia hari ini adalah suatu dunia yang penuh dengan persaingan. Tidak saja di bidang perdagangan, pendidikan, tetapi juga merambah jauh sampai ke dunia spiritual. Bukan saja persaingan antara malaikat gelap melawan malaikat terang dalam perang di udara, tapi sudah sampai dalam persaingan di darat. Persaingan antar persekutuan, antar pengkhotbah, dan persaingan antar organisasi spiritual. Untuk itu, umat Tuhan perlu memperkuat diri dengan memahami firman secara benar, teratur, dan disiplin. Berikut ini kami berikan 7 kunci untuk kita jadikan sebagai pedoman untuk mempertajam kemampuan kita membedakan mana kehendak Tuhan yang asli dan mana kehendak Tuhan yang palsu yang ditawarkan dalam persaingan dunia spiritual saat ini. Kunci yang pertama untuk mempertajam kemampuan kita untuk membedakan mana yang asli dan yang palsu adalah perlunya belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah roti kehidupan bagi roh kita. Firman Tuhan harus jadi bahan makanan kita sehari-hari supaya rohani kita sehat, bertumbuh, dan mampu membedakan mana ajaran yang asli dan yang benar seperti yang terjadi di Berea. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, bahwa jemaat di Berea lebih baik hatinya dibandingkan jemaat di Tesalonika, karena mereka setiap hari menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dengan seringnya belajar firman Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang bijaksana, seperti yang ditulis dalam Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Pemirsa yang budiman, kunci kedua untuk mempertajam kemampuan kita membedakan mana kehendak Tuhan yang asli dan yang palsu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita lebih segan dan taat kepada Tuhan dibandingkan dengan taat kepada manusia, taat kepada organisasi, atau taat kepada politik atau kekuasaan dunia. Dalam sikap takut akan Tuhan, kita akan memperoleh hikmat sesuai dengan Amsal 1 ayat 7. Sikap takut akan Tuhan menjadi pagar yang menjaga kita berjalan dalam rel kehendak Tuhan, sehingga kita tidak hidup secara sembrono dan menyakitkan hati Tuhan. Kunci yang ketiga adalah kesucian hati. Kesucian hati artinya orang yang selalu menjaga hatinya dari niat jahat dan perbuatan jahat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semakin bersih hati seseorang, semakin tajam orang tersebut mampu membedakan mana manifestasi dari Roh Kudus dan mana manifestasi dari roh jahat. Kesucian hati bisa dicapai kalau kita rela menyerahkan semua motif jahat dalam hati kita secara utuh untuk dikoreksi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 8 bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Kunci yang keempat supaya kita memiliki ketajaman dalam membedakan mana yang asli dan mana yang palsu adalah mengasihi kebenaran. Artinya bukan sekedar mengasihi suatu doktrin atau pengajaran, tapi mengasihi kebenaran di sini adalah mengasihi seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, sang kebenaran itu. Seperti yang ditulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu.
dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kunci yang kelima adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan sangat ditentukan oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Dan ini seringkali susah dilaksanakan oleh kita karena kita lebih suka memilih-milih kehendak Tuhan yang kita suka untuk dilaksanakan. Yesus juga pernah berdoa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi akhirnya Yesus Kristus tetap memilih melaksanakan kehendak Bapa. Hanya dengan taat melaksanakan kehendak Tuhan, kita semakin mengerti isi hati Tuhan dan semakin kuat bertahan dan bertumbuh menuju kemuliaan sebagai pemenang. Kunci yang keenam adalah mengerahkan hati kita kepada hikmat. Hikmat adalah suatu karunia Tuhan berupa kemampuan untuk memilah dan memilih kebenaran yang sejati. Hikmat itu melebihi pengetahuan. Oleh karena itu hikmat tidak cukup dengan banyak belajar. Hikmat itu anugerah, kasih karunia yang wajib kita minta kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Mintalah hikmat Tuhan agar kita memiliki ketajaman untuk membedakan mana motif yang tulus dan mana motif yang negatif yang tersembunyi dalam hati kita yang belum diserahkan kepada Tuhan untuk direhabilitasi. Kunci yang ketujuh, yang terakhir, untuk mempertajam kemampuan kita, membedakan yang asli, mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan, adalah mengenal, membedakan bermacam-macam roh. Karunia untuk membedakan bermacam-macam roh adalah satu karunia dari Tuhan yang sangat spesifik, yang dianugerahkan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Karunia ini diberikan dengan kedaulatan Tuhan. Artinya, Tuhan yang Maha Tahu siapa yang layak menerima karunia ini. Kita hanya bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta karunia ini kepada Tuhan. Namun, kedaulatan Tuhan yang menentukan siapa yang layak menerima karunia ini. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Pemirsa yang budiman, inilah 7 kunci yang bisa kita gunakan untuk menghindari tipu daya iblis yang bekerja melalui persaingan spiritual yang marak pada akhir zaman ini. Pemirsa yang budiman, demikianlah pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu kembali dalam program On Target berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.